Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabar Agam bersama saya, Prinsesia. Perhatian pemerintah Kabupaten Agam terhadap pendidikan inklusif semakin terlihat nyata dengan diselenggarakannya pelatihan Al-Quran khusus bagi saudara-saudara kita yang tunanetra melalui kerjasama dengan Kawan Netra. Pemerintah Kabupaten Agam berhasil menyelenggarakan Training of Trainer TOT Al-Quran Braille Sumatera Barat yang merupakan bagian dari program beasiswa kemitraan khusus bagi disabilitas di daerah 3T dan komunitas adat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para guru dan pengajar Al-Quran Braille sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih bermutu dan berkualitas bagi tunanetra. Dengan mengusung tema meningkatkan profesionalisme guru dan pengajar Al-Quran Braille untuk pembelajaran yang lebih bermutu dan berkualitas. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 22 Agustus 2024, bertempat di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Lubuk Basung. Sebanyak 10 tunanetra dipersiapkan untuk menjadi pengajar, sementara 10 peserta lainnya mengikuti pelatihan di tingkat pemula. Kegiatan ini bukan hanya sebuah pelatihan, tetapi juga langkah nyata dalam membekali tunanetra dengan kemampuan yang dapat memberdayakan mereka di lingkungan sosial dan keagamaan. Ketua Perwakilan ITMI Sumatera Barat, Febri Dayanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM. Ia menyatakan bahwa ini adalah kali pertama seorang kepala daerah menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kebutuhan khusus tunanetra, khususnya dalam hal pelatihan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Menurut Febri, dukungan seperti ini sangat penting untuk membangkitkan semangat para tunanetra dalam mendalami ajaran agama dan berkontribusi aktif di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Febri menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi akses tunanetra terhadap Al-Quran dengan lebih mudah dan efektif, tetapi juga menanamkan harapan besar di dalamnya. Ia berharap para peserta yang telah dibekali dengan keterampilan baru ini, baik yang akan menjadi pengajar maupun yang berada di tingkat pemula, dapat membumikan Al-Quran di daerah masing-masing, menyebarkan ilmu yang telah mereka peroleh ke komunitas mereka. Harapan saya sebagai ketua wilayah, Bapak, supaya tunanetra atau ITMI Kabupaten Agam ini sebagai tulang punggung untuk perkembangan kemajuan tunanetra dalam bisa membaca Al-Quran Braille, agar ITMI Kabupaten Agam ini disediakan nanti tempat untuk membuat rumah tahfiz, dan semoga bisa kita realisasikan nanti tempat itu, Bapak, kawan-kawan ini bisa belajar mengaji, bisa menyalurkan bakat dan hobinya, jadi semacam sebuah rumah yang nanti bisa menjadi taman bagi tunanetra Kabupaten Agam gitu. Pemirsa, Kabupaten Agam melalui Desa Wisata Pesona Pagadi menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional dengan meraih penghargaan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 melalui proses visitasi dan penilaian lapangan yang berlangsung pada Kamis 22 Agustus yang lalu. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya. Dalam sambutannya, Nia Niscaya menjelaskan bahwa Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) merupakan ajang penghargaan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bentuk apresiasi terhadap desa-desa wisata yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Selain Desa Wisata Pesona Pagadi, 3 desa wisata di Sumatera Barat yang meraih penghargaan ADWI 2024 adalah Desa Wisata Danau Ate di Kabupaten Solo dan Desa Wisata Amping Para di Kabupaten Pesisir Selatan. Nia Niscaya menambahkan bahwa tujuan dari ajang ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata di tingkat desa sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat setempat.
Dengan diraihnya ADWI 2024 ini, Kabupaten Agam semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Prestasi ini tidak hanya membawa kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Agam, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi wisata yang dimiliki daerah. Apalagi tadi sudah dikatakan oleh Bupati Agam yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Agam, Insinyur Haji Jadson MT, menyampaikan bahwa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Dalam pernyataannya, Bupati Agam menyatakan bahwa prestasi ini akan menjadi pendorong bagi Kabupaten Agam untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Ia juga berharap agar desa-desa wisata lainnya di Kabupaten Agam dapat mengikuti jejak sukses yang telah dicapai dalam ADWI 2024 ini, guna meningkatkan kualitas dan daya tarik pariwisata berbasis masyarakat. Pemirsa, keberhasilan Kabupaten Agam dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata mereka, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Kabupaten Agam baru saja menggelar rapat kerja tahun 2024 yang berlangsung pada Kamis 22 Agustus di Balerung Rumah Dinas Bupati Agam. Acara ini dihadiri oleh 312 peserta yang terdiri dari pengurus Elkam dari tingkat kabupaten dan nagari, menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen dalam memperkuat kelembagaan adat di Kabupaten Agam. Ketua Elkam Agam, Haji Edi Junaidi Datuk Gampo Alam Nan Hitam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan menyatukan visi serta gagasan di antara para pengurus. Dengan tema memperkuat peran Elkam sebagai penjaga tradisi dan budaya Minangkabau, rapat kerja ini menghadirkan narasumber yang kompeten, termasuk pengurus Elkam Sumbar Dr. Honoris Causa Martiaswanto MM Datuk Maruhun, dan tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati Agam Aristo Munandar. Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM dalam sambutannya menekankan pentingnya rapat kerja ini sebagai kesempatan emas untuk mengevaluasi kinerja Elkam serta merumuskan strategi ke depan. Ia juga menegaskan peran Elkam sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Bupati, Elkam tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah. Bupati Agam mengajak seluruh pengurus Elkam untuk bekerja sama secara sinergis demi kemajuan Kabupaten Agam. Dalam sesi berikutnya, pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat Martiaswanto Datuk Maruhun menegaskan bahwa Elkam merupakan benteng kokoh bagi anak kemenakan di tengah cepatnya kemajuan zaman. Ia menekankan pentingnya peran Elkam dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya Minangkabau yang menjadi identitas kuat bagi masyarakat Minangkabau. Lebih lanjut, Martiaswanto menjelaskan bahwa Elkam memiliki peran strategis dalam penguatan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Untuk mencapai tujuan ini, ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Elkam, pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga pelestarian adat dan budaya Minangkabau dapat terus berjalan dengan baik dan diteruskan ke generasi yang akan datang. Rapat kerja ini menjadi momen penting bagi Elkam Kabupaten Agam untuk memperkuat peran dan fungsi dalam masyarakat, sekaligus menyusun strategi ke depan agar adat dan budaya Minangkabau tetap lestari di tengah perubahan zaman yang begitu pesat. Terima kasih telah menyaksikan Kabarang Agam. Saya Prinsesya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.